arahnya sih, maksudnya kita bentuk prediksi ya, oh ini soal seperti ini barangkali yang bisa dimainkan gitu, kayak turunan atau materi lainnya, misalnya logaritma, limit, misalkan gitu-gitu, sebagai gambaran dan referensi. Karena kita tidak bisa memprediksi untuk soalnya nanti seperti apa gambarannya, ya paling tidak kita bermain di bentuk-bentuk dasarnya, gitulah bentuk umumnya. Pertama, kita mainkan soal benaran kuantitatif. Tentang apa ini, teman-teman? Kalau kita lihat tuh ada gambar kayak gitu, ada gambar katanya logonya ada fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Maka f pangkatnya min 1 tuh, berarti apa? Invest Turunan apa inverse? Oke, siap. Inverse. invest Betul, Pak. siap. Inverse, betul. Pangkat min 1 inverse berarti. Oke, betul, sip, keren. Teman-teman, siap. Kak Kelvin, Kak Maba. Mahasiswa baru FEB Unsut 2025. Amin. Wah, siap. Iya, betul sekali, keren. Memanfaatkan eksponensial. Siap, ada yang langsung tuh Kak Kelvin tuh. Susah teman ngomongnya. Manfaatin eksponensial, perpangkatan. Betul sekali, bisa nanti. Biasanya kecenderungannya nih teman-teman, eksponensial itu bersahabat dekat dengan siapa, yuk? Pangkat Eksponensial biasanya bersahabat dengan siapa? Eksponensial itu bersahabat dekat dengan logaritma. Betul sekali, keren. Dengan logaritma. Kental tuh. Kekonsoannya gini lah, konsoannya. Ya, kekonsoannya. Seperti itu. Oh, kayaknya main-mainnya gitu. Oke. Pertama, kita main di inverse-nya dulu ya, teman-teman ya. Atau mungkin ada yang sudah ketemu hasilnya. Monggo silahkan di kolom chat dimainkan, boleh. Kasih jawabannya bisa deh. Satu mantap. Ditambah 5, keren. Terus yang lain? Atau sambil nunggu ya, kawan-kawan barangkali pengen saya harus menemukan jawabannya sebelum dibahas, misalnya gitu. Ada yang lain? Oke, Kak Andra, siap. Oke. And the backbone nggak? Andra and the backbone katanya. Andra, Andra aja. Aulia 5, siap. Yang lain? Dari berapa ini? 131. Oke, Kak Lintang. Wah, mantap. Lintang wengi. Oh, siap. Andra Ramadan ya. Wah. Deng, 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 deng. Andra Ramadan tuh gitaris apa drummer ya? Oh, lupa. Andra Ramadan itu adalah gitaris. 5. Oke. Ternyata jawabannya adalah 5 semua ya. Gitarisnya Dewa, betul. Andra Ramadan. Oke. 5 ya. Siap. Wah, jawabannya adalah 5. Betul sekali. Jawabannya 5. Enggak tahu deh. Benar atau enggak jawabannya. 5 ya. Jawabannya adalah 5. Oke, siap. Internetnya agak error nih kayaknya saya. Masih aman di tempat teman-teman? Kayaknya ada peringatan di internet saya. Aman ya? Oke, jawabannya 5. Sekarang kita ke soal nomor 2. Aman, siap. Nomor 2 tentang limit. Iya, siap. Masih aman ya? Siap, aman. Langsung ke soal nomor 2 tentang limit. Nomor 1 jawabannya 5. Nomor 2 tentang limit. Aman, Kak? Oke, siap. Siap, Kak Arsya? Oke, yuk nomor 2 tentang limit nih. Jika P dan Q adalah dua bilangan real dengan limit X kuadrat dan saya, oke. Nomor 2 A, 35. 35, oh negatif 35. Siap. Oke, ada yang lain nomor 2? Langsung pada langsung pada pergi kayaknya nih. Kalau saya seperti ini ngajarnya. Speedrun, ya speedrun. Cepat betul. jawaban Ya oke, nomor ya, nomor 1 dibahas dong Kak, Kak dibahas. Kok bisa dapat 5? Bahas, ya saya nyimak aja. Ya, betul. Oke, siap. Saya sengaja bikin seperti itu, ngeprank aja. Oke, jawaban nomor 1 adalah 5. Kita bahaskan ya. Kayaknya sih 5 kayaknya. Kayaknya tapi kita mainkan. Oke, sengaja. Kita bahas. Balik ya, yang tahu-tahu aja katanya. YTTA. Oke, balik ke soal nomor 1. Kita bahaskan. Kawan-kawan, pertama kita lihat nih. Ada fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Kita cari inverse-nya dulu. F inverse-nya. Mencari inverse itu kan sebenarnya mencari apa? Kebalikannya ya. Dibalik tuh, mencari kebalikannya. Maksudnya apa? Oh, berarti kalau fx sama dengan 3 pangkat x itu kan sebenarnya fx itu kan sama saja dengan y. Artinya kan dia ada y sama dengan 3 pangkat x min 1 kan gitu. Karena kita mencari kebalikannya, maka kita mencari berapa nilainya x. Intinya gitu kan. Kita nyari nilai x-nya berapa sih? Ada ting 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 ting. Kedengaran nggak? Ting 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 ting. Ting 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 ting.
Itu adalah panggilan untuk mancing katanya gitu. Ting 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 ting. Yuk, nyari ya. Siap. Nah, pertama adalah ini 3 pangkat X min 1. Teman-teman bermain eksponensial. Siapa? Ketika kita punya pangkat yang berupa pengurangan, maka bisa kita terjemahkan menjadi siapa? Pembagian. Kan gitu ya. Kalau penjumlahan berarti bentuknya perkalian. Kan gitu. Artinya dari sini kita punya itu ada 3 pangkat X dibagi dengan 3 pangkat 1. Aman gak? Dari situ. Artinya kita bisa mainkan lagi tiganya set atau aslinya nggak dilemparkan, tapi ruas kanan sama ruas kiri sama-sama dikali tiga. Oke, sama-sama kita kali tiga, berarti yang sebelah kiri menjadi 3Y, yang sebelah kanan 3 pangkat X, gitu ya. Sip, kita nyari X loh teman-teman. Nyari nilai X-nya. Terus dari sana mencari nilai X, X-nya berupa pangkat. Terus pakai apa? Nah, kita nyari X tuh. Ingat teman-teman, ada suatu bentuk logaritma. Wah, semakin kencang tuh ding-ding-ding-dingnya. Teman-teman dengar nggak? Ada penjual bakso di depan. Ngumpet-ngumpet udah benar bakso, kita umpetan kan. Gini, kalau ada A log B sama dengan C, maka dia bernilai sama dengan A pangkat C sama dengan B. Aman sampai sini? Aman teman-teman? Pakai sifat itu ya, sehingga siap, sehingga bentuk yang ini, nah bentuk yang terakhir itu untuk mencari nilai x-nya, x itu siapa? Oh pangkatnya teman-teman. Berarti dari sini kita bisa pakai sifat ini, tak geser ke bawah, sehingga nilainya si x atau dalam bentuk ini kan sama dengan b tuh. Nah ini kan sama dengan c ya, ini sama dengan siapa tadi? C. Nah, nilainya si x itu berarti pangkat tuh c, berarti pakai yang ini kan gitu. Pakai yang c sama dengan, oke, C sama dengan siapa? 3 log 3Y. Gitu? Sampai sini aman? 3 log 3Y ya. Nah, kalau misalnya masih bingung, oh, bentuknya gini muter-muter. Oke, berarti nanti ini kan tinggal diganti aja sebenarnya. Ini C, ini A, ini B. Kan gitu ya. Tinggal masukkan ke rumusnya aja. Ini pakai sifat dari logaritma. Makanya tadi ketika bermain eksponensial itu, dia bersahabat dekat dengan logaritma. Sehingga dari sini, teman-teman bisa mendapatkan bahwa inilah inversnya. Siapa inversnya? Berarti kalau kita tuliskan ulang, F inversnya si X, tinggal ganti aja. Kalau ini, oh X nih, ada Y, berarti Y-nya diganti X aja. Berarti sama dengan 3 log 3X. Karena sudah diganti dengan si X. F inversenya si X, pada karo ini. Nah, 3 log 3Y, ini berubah jadi XY-nya. Jadi 3 log 3X. Sekarang tinggal kita mencari nilainya. F inverse dari 81 itu berapa? 3 log 3 kali 81. X-nya tinggal ganti 81 kan? Siap. Oke, kita lanjutkan 3 log. Ini 3 pangkat 1. 81 kalau kita rubah menjadi bentuk 3, ya kan berarti dia adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 4, atau kita tuliskan dulu aja ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 4, maka ini kita dapatkan 3 log 3 pangkat 5. Sehingga nilainya si F pangkat min 81 sama dengan 5. Ini kan sama saja di ure. Oke, ketemu jawabannya adalah 5. Gitu teman-teman. Sampai sini aman? Terlalu cepat apa kurang cepat? Cepat apa kurang cepat katanya. Aman? Ada pertanyaan? Aman, siap Kak Eci. Ada Eci jarang nih di sini. Iya. Eci Eci gitu ya? Bukan ya? Bukan seneng aneh ngarang aku. Eci Eci gitu. Aman, oke siap. Yang lain aman? Oke, siap. Nangis Kak Eci. Eci, Eci. Ya, aman, siap. 3 pangkat 5 dari mana, Kak? Oke, 3 pangkat 5 tuh dari sini. Nah, itu kan ada 3 kali 3 pangkat 4. Nah, pakai sifat eksponensial lagi. Ada A pangkat N. Kalau dikalikan A pangkat M, maka pangkatnya ditambahkan. Siap. Ini ditambahkan tuh 3 pangkat 1 sama 4. 3 pangkat 1 tambah 3. Dikali 3 pangkat 4. Jadi 1 tambah 4 pangkatnya. Itu Kak Abi. Aman Kak Abi? Oke, siap. Yang lain aman? Ada pirtinyiin? Ada pertanyaan kah lagi? Sampai sini dulu. Monggo silakan kalau teman-teman mau screenshot, kalau butuh SS-nya di SS ya, karena ini PDF ore-orenya tidak kita bagikan. Jadi teman-teman tidak dapat ore-oreannya. Kalau kalau soalnya mungkin kada di-share kan ya sama kakak admin di-share ya.
Ke teman-teman ya, dapat ya PDF-nya ya. Dapat toh? Ya, berarti hore-horenya enggak. Nanti teman-teman tinggal di hore-hore. Yes. Oke, sampun. Live di YouTube bisa ditonton lagi nanti nggak Pak? Bisa. Bisa ke Andra. Siap. Bisa ke Andra Ramadan. Ya, bisa ditonton lagi. Live YouTube-nya nanti streaming tetap kesimpan di sana di penerbit forum edukasi bisa ditonton lagi. Siap, bisa diulang lagi. Jadi kalau misalnya kelewat atau mungkin ada hal perlu ditinggalkan dulu, maksudnya harus apa namanya? uh, ditinggalkan dulu kelasnya misalkan bisa ditonton uh, recordnya. Oke, aman. Ke soal nomor dua, teman-teman. Sekarang soal nomor dua. Soal limit di tahun kemarin 2022 ada 3 apa 234 itu. Itu ada tentang limit, tapi masih dasar. Masih dasar dalam artinya penyelesaiannya itu masih berupa apa sih namanya ya? Dari masih menggunakan konsep dasar penyelesaian dari limit gitu. Gitu ya. Tadi ini teman-teman sudah ada yang nyepil jawabannya, ada yang A 35 atau mungkin teman-teman punya jawaban lain selain 35. Atau kita langsung mainkan soal nomor 2. Monggo, silahkan. Kalau mau langsung kita mainkan, boleh kita mainkan. Atau mungkin teman-teman pengen nyepil juga jawabannya apa di situ. Langsung aja, oke siap Kak Anissa. Gini, eh, kalau kita ketemu soal limit, jelas penyelesaian pertama adalah substitusi. Disubstitusi langsung. Asalkan, asalkan nih hasilnya itu tidak bernilai 0/0. Itu bisa disubstitusi langsung. Tapi kebanyakan pasti ketemunya 0/0. Ya kan, mau berarti nggak substitusi langsung. Pertama, disubstitusi langsung kok ketemunya 0/0 berarti jangan. Itu nggak boleh. Tapi kalau selain 0/0 berarti pakai substitusi langsung bisa. Terus kedua adalah dengan pemfaktoran. Ya kan, difaktorkan. Yang kayak apa bentuknya? Yang kayak gini. Oh, ini larinya nanti bentuk pemfaktoran karena persamaan kuadrat yang bawah ada persamaan linier, ya kan, persamaan linier pangkat satu kan. Nah, berarti dia nanti pemfaktoran tuh. Oke, ada mungkin dengan dikalikan sekawannya gitu kan, dikali sekawan, macam-macam tuh, apa langkah-langkahnya. Terus ada mungkin teman-teman yang pakai menggunakan dalil L'Hopital. Iya, L'Hopital. Iya lah, pakai dalil L'Hopital. Gimana cara tahu hasil nama atau enggak sebelum dicari? Oke, iya. Kebanyakan itu pertama gini kalau misalnya tahu untuk mencari tahu yang dari persamaan ini nilainya kan tiga tuh. Hasilnya tiga dengan pendekatan nilai X sama dengan dua. X-nya sama dengan dua pendekatan. Kalau dua itu kita substitusikan langsung, yang dapat nilai yang bawah tuh, yang langsung dapat nilai yang bawah. Dua dikurangi dua, X-nya ganti dua tuh. Ketemunya nol. Ya enggak? Ini kecenderungannya yang atas ketika kita ganti nilai X-nya jadi dua, itu akan menghasilkan nilai nol juga. Kerja gitu. Oke kali ya, aman? Untuk mengetahui itu ya. Pasti ketemunya nol kan? X min 2. Oke, pertama itu. Nah, artinya tidak dengan cara substitusi langsung. Nah, berarti oh enggak nih. Oke, siap. Ada yang sudah ketemu. Nomor 2 jawabannya A. Nah, pertama, tidak berarti langkah lain. Nah, paling enak biasanya teman-teman pakai menggunakan apa? Dalil El-Hopital, ya enggak? Pakai Horner kah? Bukan. El-Hopital. El-Hopital itu dia diturunkan, pakai diferensial diturunkan. Jadi kita turunkan tuh dengan nilai X sama dengan 2 pendekatannya. Kita turunkan dari sini. Maka dengan menggunakan dalil L'Hopital kita peroleh adalah 2X plus 2P yang bawah itu 1. Nilainya negatif 3. Hasilnya negatif 3. Ketika X-nya itu sama dengan 2. Aman sampai sini? Ada yang bertanya? Aman ya? Tinggal diturunkan ya diferensialnya ya. Aman, siap. Ecie, aman. Siap, ecie lagi. Ulang, oke siap. Pakai dalil L'Hopital, menggunakan dalil L, susah teman ngomongnya. Itu diturunkan.
turunan ya, makanya materi diferensial itu bermanfaat tuh kepakai di materi-materi lain atau penyelesaian soal lain ya. Nah, diturunkan tuh x kuadrat. Ini kan ada x kuadrat min 2px plus i, ya kan? Yang atas tuh. Diturunkan berarti turunan biasa, duanya lempar ke depan, jadi 2, ya toh? Pangkatnya berkurang 1. Terus ini ada X, pangkatnya tadi 1 toh. 1 itu diturunkan ke depan, ketemu 2, berarti tetap berubah. Ini dikurangi 1, berarti nanti jadi 2X pangkat 1, min 2 kali 1, 2 tetap, P, X-nya pangkat 0. Bilangan per pangkat 0, nilainya 1. Nah, selesai seperti ini. Q-nya nggak ada X-nya, berarti hilang. 2X min 2P. Ini adalah turunan yang persamaan atas, pembilangnya. Penyebutnya itu ada X min 2. X min 2 berarti diturunkan tuh yang dapat X-nya tok, ya kan? Pangkat 1 lempar ke depan jadi 1X. X-nya pangkat 0 lebih pelan, oh. Kecepatan toh? Kak Siva. Masih kecepatan? Oke, siap, tak ulang lagi. Turunan ya, ini diturunkan. Siap, yo. Oke, main lebih pelan lagi nanti. Ya, ini X kuadrat plus 2px plus Q. Kita turunkan. Lebih pelan ya. Kita pelankan lagi, teman-teman. Oke, siap. Lebih pelan tuh saya. Sudah pelan ya? Ya. Oh, enggak gitu ya. Ya, sorry. Pelan itu nanti. Pelan itu kecepatannya ya, bukan suaranya ya. Ya, sorry, sorry. Saya kira lebih pelan lagi, tetangga keberisikan gitu. Tetangga terlalu ramai nih, keberisikan kan gitu. Enggak, oke, siap. Diturunkan, berarti duanya turun kan ya, turun set, berarti nanti duanya pindah ke depan tuh. Jadi di sini nih, 2. Kita tulis langsung ya, berarti ada 2x. Pangkatnya tadinya 2 dikurangi 1, berarti jadi pangkat 1. 2x hasilnya. Oke, terus yang ini, yang diturunkan yang punya X. Ini ada X nih. X-nya pangkat 1, teman-teman. Pangkat 1. Satunya diturunkan ke depan. Berarti ada 2 kali 1. P, X-nya itu tadinya pangkat 1, berkurang 1, dikurangi 1. Oke, Q-nya gimana? Nggak ada X-nya. Berarti tidak bisa diturunkan. Hasilnya 0. Maka dari sini kita punya hasilnya 2X plus 2P X pangkat 0. Ini kan X pangkat 0 nih. Nah, X pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Berarti tinggal hasilnya ini 2X plus 2P. Oke, aman? Berarti hasilnya di sini ya, 2X plus 2P. Aman? Turunan yang atas ya. Siap. Oke, nggak usah. Itu bukan, kalau yang negatif 3 nggak diturunkan, karena dia adalah hasilnya. Gitu ya, Kak Ari ya. Negatif 3 itu nggak diturunkan. Yang diturunkan cuman yang persamaan di limitnya saja. Betul, sip. Oke, sekarang yang bawah. Yang bawah itu ada X min 2. Tak turunkan lagi di atas nih. X min 2 diturunkan lagi. Kayak tadi sama persis. Pangkatnya X kan 1 aslinya ya. Nggak dituliskan. Tapi dia pangkat 1. Satunya dilempar ke depan. Berarti ada 1 ketemu X. Tadinya pangkat 1. Berkurang 1. Karena turun. Pangkatnya turun gitu. Kalau turunan berarti pangkatnya selalu berkurang 1. Intinya gitu. Yang 2 karena dia adalah konstanta. Nah, berarti nggak ada X-nya. 0 jadinya kalau diturunkan. Nah, dari sini kita punya nilainya adalah 1, X-nya pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1. Maka ini tinggal kalikan 1. Oh, 1 kali 1, 1 hasilnya. Nah, maka yang bawah adalah nilainya 1. Gitu, teman-teman. Bisa aman ya? Itu hasil pertama diturunkan. Dalil hospitalnya gitu. Nilainya sama dengan, ya betul, siap. Jadi turunkan satu-satu. Hmm. Ya, kalau penerapannya itu sebenarnya penerapan dalil el-hospital itu bisa dipakai untuk mencari limit apapun. Baik nanti misalnya nanti yang lebih dalam nih ada limit trigonometri pun, kalau misalnya itu bisa diturunkan gitu, pakai itu bisa pakai dalil el-hospital gitu ya. Siap. Kalau limit A hingga bisa juga bisa. Limit A hingga nggak bisa. Limit A hingga harus ada suatu nilai bentuk yang harus diubah nanti. Itu beda lagi nanti. Gitu ya, limit A hingga. Atau kapan-kapan kita mainkan yang bentuk-bentuk limit A hingga. Gitu ya, sip. Itu pertama. Diturunkan dulu. Ingat, nilai negatif 3, hasil negatif 3, tadi ada pertanyaan dari Kak Arya, Pak ya. Perlu diturunkan nggak, Pak? Nggak, karena dia nilai. Nggak usah diturunkan. Biarin aja. Ini adalah hasil. Nah, hasilnya negatif 3. Hasil negatif 3 itu dari mana? Dari persamaan yang kita peroleh tadi ketika X-nya diganti dengan 2. Karena limitnya mendekati 2. Artinya dari sini teman-teman
kita punya 2 kali 2 ditambah 2P itu nilainya adalah negatif 3. Aman ya? X-nya diganti dengan nilai pendekatannya. Oke, per satunya hilang, udah biarin aja. Karena bagi satu kan nggak merubah apapun ya, per satunya hilang. Oke, sip. Artinya dari sini teman-teman, kita punya nilainya 2P itu sama dengan negatif 3 kurangi negatif 4. Dapat nilai P sama dengan negatif 7 per 2. Mm-mm. Oke, negatif 7 per 2. Ulang Kak di pendekatan tolong. Oke, pendekatannya kan 2. Nih, ini tolong dong. Oke, nanti kalau kurang jelas atau kurang pengen cepat, bisa di-record lagi ya di Zoom-nya ya. Nilai pendekatannya itu kan limit X mendekati 2 gitu kan. Sehingga hasil yang tadi kita peroleh itu disubstitusikan X-nya dengan 2. Ada 2 X, ya udah X-nya ganti 2. Berarti ada 2 kali 2 gitu kan. Ini gitu aja. Oke, ini 2 kali 2 X-nya diganti gitu. X-nya diganti 2 masuk situ. Nah ini. Nah yang tak kasih warna hijau itu plus 2P. Udah tinggal ngikutin. Sama dengan negatif 3. Ngikut ke sana ketemu P-nya sama dengan negatif 7 per 2. Ya betul siap Kak Maba. Kak Maba. 4 itu dari hasil ini. Nah 4 ini. Sebenarnya ini anu ya. Apa namanya. Cara praktis kita aja. Biasanya pindah ruas gitu. Nah, 4-nya pindah ruas jadi negatif. Walaupun sebenarnya di dalam matematika itu adalah tidak ada pindah ruas, sebenarnya diimbangkan. Ruas kanan sama ruas kiri sama-sama dikurangi 4 gitu ya sebenarnya. Tapi gampangan kita pindah ruas saja. Gitu. Sampai sini aman ya teman-teman? Ketemu P-nya sama dengan negatif 7 per 2? Aman? Dapat ya? Kak Khairo Umairah. Oke siap, aman. Sip. Oke teman-teman, dari situ pertama dapat P-nya. Nah, kan kita belum dapat Q-nya. Pertanyaannya kan P kalikan Q, betul? Nah, kita kembali ke persamaan lagi, ke persamaan limit tadi. Berarti limit yang tadi, di mana limit itu mendekati 2, X-nya, X mendekati 2, X kuadrat, kita sudah dapat P. Nah, kita sudah dapat P nih teman-teman. Disubstitusikan untuk ganti P yang ada di sini, untuk mengganti nilai P yang ada di persamaannya. Di situ ada 2P. Berarti 2 kalikan P, kan gitu. P-nya di sini nih. Berarti kalau gitu 2P itu 2 dikali negatif 7 per 2, betul? Ini dihurek-hurek, berarti dapatnya negatif 7O, 2P itu nilainya sama dengan negatif 7. Berarti persamaannya lagi balik ke yang sebelah tadi. X kuadrat min 7X ditambah Q. Dibagi X min 2 sama dengan negatif 3. Aman? Sampai sini? Oh, kecepatan ya, Kak Selo ya? Iya, settingannya gitu. Settingannya kecepatan. Aman? Enggak, oke siap. Aman ya? Aman, oke siap. Ya. Yang lain aman? Aman. Oke, Kak Heti aman. Ulang, Kak. Kak Selo ulang. Oke. Masih ulang lagi? Oke, siap. Enggak aman? Oke, oke. Tak ulang lagi. Ya udah. Yo. Enggak aman. Oh, enggak aman katanya. Wah, ini. Oke, tak ulang lagi. Ya sudah. Kita ulang lagi pelan-pelan. Agak aman. Tak ulang lagi. Ya sudah. Sip, pelan-pelan ya. Gini. Kepersamaan di soal. Maaf Pak, ulang lagi konsep penurunan dipakai oleh suatu persamaan disebutkan langsung menyebutnya mengenal ya Pak. Oh, turunan itu bisa dipakai untuk apapun. Ya, salah satunya misalkan tadi ketemu menyebutnya nol loh, berarti pakai langsung pakai bukan pakai cara substitusi itu nggak bisa berarti. Pokoknya ketika cara substitusi itu nggak bisa, pakai aja turunan boleh, pakai dalil L'Hopital namanya. Ya, ada cara khusus pakai dalil L'Hopital langsung bisa. Gitu. Ya, siap. Intinya seperti itu. Oke, balik ke tadi ya. Ini pertama persamaannya ini teman-teman. Nah, cek lagi, kawan-kawan, cek lagi ke persamaan di soalnya. Di soalnya kan ada itu ya. Nah, berarti kita mengganti nilai P yang ada di sana. Kan ada 2PX tuh ya kan. Sementara kita sudah punya nilai P. Ganti aja. Atau tak tuliskan ini. Limit X men kuadrat plus 2 kali P-nya ganti. Berarti ganti negatif 7 per 2 dikalikan X ditambah Q. Nanti kalau ada pertanyaan belum terjawab, tak susulkan ya. Siap. Itu langsung X min 2 bawahnya. Nilainya sama dengan negatif 3. Aman sampai sini? P-nya diganti ya dari persamaan di soal, P-nya diganti dari hasil yang kita dapatkan tadi.
Ini ada P didapatkan tadi. Sip. Nah, gitu. Oke. Ini dihorek-horek duanya. Maka ketemu P sama negatif 7. Berarti kita punya limit X mendekati 2 X kuadrat min 7X plus Q dibagi X min 2 nilainya sama dengan negatif 3. Gitu ya kan? Siap. Oke, aman, siap. Kalau duanya nggak bisa dicoret, ya tinggal dikalikan aja. Nanti ada perperan juga. Berarti kalau nggak bisa coret, tinggal dikalikan. Kayak mengalikan pecahan biasa. Ya, SMK aku nggak belajar limit itu sedih banget. Oh, ini berarti, oke. Berarti, apa namanya ya? Ada dasar limit ya. Atau kapan-kapan kita mainkan limit. Kak Maba, oh sorry, Pak. Ini teman-teman, ada beberapa yang ikut kelas premium nggak? Kalau Kak Maba ikut kelas premium, apa nggak? Ada kelas premium di The King, itu sebulan 10 kali pertemuan, nanti dibagi ada PK, PM, PU, PBE, PB, P, apa namanya, PMB, nah, terus PPU, nah, macam-macam tuh. Oke, sebentar ada pertanyaan lagi. Ini sampai sini dulu, tak pending dulu. Kak, bedanya nentuin nyari P gitu, ada yang dipindah ruas plus pindah ruas pembagian gimana Kak? Wah, ini dasar ini. Oh, ini dasar nih sama Kak, gua yang sama aja masih nggak ngerti. Oke, kapan-kapan kita mainkan limit ya. Oke, kapan-kapan kita mainkan limit boleh. Siap. Ini Kak Ernita. Oke, Kak Ernita ada Kak bedanya nentuin nyari P gitu, ada yang dipindah ruas plus minus. Itu konsep aljabar. Konsep aljabar. Jadi cara gampangnya ketika kita punya penjumlahan, gampangan ini ya, walaupun di matematika itu tidak ada pindah ruas sebenarnya nggak ada. Diimbangkan Mas Dini. Tapi gampangnya kalau ada penjumlahan dipindahkan jadi min. Temennya min, kalau min jadi plus. Kalau kali jadi bagi, bagi jadi kali. Itu kan sebenarnya cara konsep aljabar sederhana gitu kan. Iya, siap. Nah gitu. Nah sekarang kita nyari kinya. Nah ini ada Kak Raden langsung muncul. Bayarnya berapa Kak? Oke nanti tak coba spillkan ya. Oke, nah nanti yang teman-teman SMK mungkin barangkali apa namanya mencari referensi belajar dari manapun. Salah satunya mungkin dari bimbel-bimbel gitu atau dari buku, dari apa gitu kan bisa jadi referensi banyak ya, latihan soal gitu. Nah sekarang kita nyari kinya. Nah gini, kita nyari kinya. Nah ini dari soal ini itu kompleks ya. Ada limit, ada turunan, ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya mana? Ini nih bentuknya. Tak kasih warna hijau pelan-pelan ya sekarang ya. Tak pelan-pelan, pelan-pelan banget katanya. Persama nggak ada nggak gitu. Persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus q itu kan persamaan kuadrat. Nah, dalam penyelesaian soal limit, ketika menyelesaikan dengan cara pemfaktoran, ini cara yang kedua tadi, nah tak lingkari, tak kasih warna biru. Nah, ini tak kasih warna biru di sebelah kanan dengan cara pemfaktoran, itu ada suatu nilai yang pada akhirnya nanti bisa disederhanakan, bisa dihorek-horek lah, gampangnya gitu. Sehingga kalau kita rubah bentuknya, itu teman-teman akan mendapatkan nantinya ketika dolanan limit, itu ada suatu bentuk di mana yang di atas ini ada nilai X-2. Ada bentuk X-2 pasti. Tujuannya kenapa? Biar ini bisa dicorek-orek. Nah, tujuannya gitu. Pasti ada bentuk gitu, ada yang disederhanakan. Yang disederhanakan itu apa? Yang akan bernilai 0 ketika X-nya diganti dengan pendekatannya. Pendekatannya berapa? 2 kan? Kalau kita ganti 2 kan yang bawah ini 0. Yang atas ada 0 juga, biar bisa dihorek-horek tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Tak buang dulu. Terus kok muncul X-2 itu adalah siapa? Nah, betul sekali Kak Kelvin muncul tuh. Artinya, dari ini materi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Dan namanya mencara faktorkan gitu kan. Namanya juga judulnya adalah cara pemfaktoran. Maka persamaan kuadrat itu adalah difaktorkan. Yang tak kasih warna hijau ini, yang tak centang, atau ini tak kasih tambahan warna kuning. Nah, ini yang warna kuning atas tuh. Itu harus difaktorkan. Faktornya berapa? Nah, artinya teman-teman ada suatu bentuk perkalian dengan X, terus ujungnya berapa? Gampangannya gini, memfaktorkan itu, lihat ininya. Nah, gitu kan? Oh, negatif 7. Negatif 7 itu diperoleh dari mana? Dari hasil penjumlahan antara min 2 dengan yang di belakang sini. Kan gitu ya, konsep pemfaktoran kan gitu ya. Berarti yang belakang di sini diperoleh negatif 5. Betul Kak Kelvin? Artinya, salah satu faktornya adalah
X min 5. Sip, keren Kak Kaila. Betul, seperti itu. Sehingga nanti akan menghasilkan negatif 7, patokannya gitu. Nah, dari sini teman-teman mendapatkan nilai Q-nya. Q-nya berapa? Q-nya adalah bentuk di sini. Balik lagi, konsep faktoran lagi. Konsep persamaan kuadrat. Berarti dia adalah hasil perkalian antara pinggir dan pinggirnya. Kan gitu. Min 2 dikali min 5. Ya kan? Angka yang ada di dalam sini. Nah, ini min 2, ini min 5 dikalikan. Betul ya? Siap. Dapat adalah 10. Nilai Q-nya adalah 10. Gitu. Aman yang lain? Oh, Kak Selo, diulang. Yang mana yang diulang? Dari menentukan min 5-nya? Aman, Kak? Oke, siap. Kak Muhammad, berarti tinggal ngikutin penyebutnya ya, Kak, sebagai clue. Betul. Keren. Sip, ngikutin penyebutnya. Karena nanti penyebutnya ini akan disederhanakan. Gitu maksudnya. Kalau itu kita hore-hore, X min 2-nya, ya, kalau kita hore-hore min 2, X min 2-nya, maka ketika kita ganti nilai X sama dengan 2 ke sini, nah, X min 5, nih, tak tulis di bawah ya, X min 5 kita ganti X-nya dengan 2, ini akan ketemu negatif 3. Berarti hasilnya negatif 3 cocok. Oh, berarti benar. Itu untuk mengecek aja, gitu. Aman ya, teman-teman ya. Sip, Kak Selo, ada muncul min 2 dan min 5 dari mana? Dari negatif 7. Ya Kak Selo, sambil ngulang ya, sambil ngulang nih Kak Selo. Kenapa kita menentukannya kok negatif 5 itu diperoleh dari lihat tengahnya, negatif 7-nya itu. Nah ini ada negatif 7 tuh. Kita sudah punya negatif 2 tadi. Tak buang dulu hore-horenya, itu sudah ada negatif 2 di situ. Berarti kan butuh min 5 ya kan untuk menjadi min 7. Gitu. Bisa diterima Kak Selo? Tunggu dulu bentar. Aman? Kak Selo aman? Ketemu negatif 2 dari negatif 5 dari mana? Aman ya? Oke, aman. Aman berarti. Kak Selo mana nih? Oke, siap. Aman. Nah, sip. Sehingga kita sudah dapatkan nilai Q-nya, ya kan? Q adalah hasil perkaliannya antara si pinggir dan pinggir tadi. Min 2 dengan min 3. Min 2 dengan min 5-nya. Kita kalikan ketemu adalah hasilnya 10. Sudah terjawab sekarang. Artinya nilai dari P kalikan Q itu adalah P-nya udah dapat tuh. Negatif 7 per 2. Q-nya berapa? 10. Dapat sudah. Bagi dua hore, dapatnya 5. Negatif 7 kali 5, ketemu negatif 35. Gitu, teman-teman. Aman, gak? ITB. Oke, ACC. A for ITB. Oh, ITB itu apa? ITB. 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 Oh, ITB, ITB, amin, sip, Kak ECC, wah, ya, ya, amin, wah, baru nggak aku, ya, siap, ya, keren-keren, sip, ya, betul. Aman ya, teman-teman ya. Siap. Gapi. Ini udah paling singkat sebenarnya. Ada trik singkatnya nggak? Ada beberapa soal limit itu bisa pakai trik singkat. Tapi ada beberapa nggak. Kalau ini kan sebenarnya singkat. Kalau misalnya kita tahu paham konsepnya, itu cuman cepet loh sebenarnya nggak sampai 1 menit kelar ini. Kalau kita tahu konsepnya, oh ini harus tak turunkan dulu, dapat P. Oh ini harus tak faktorkan, tinggal tek ngikutin ngikutin siapa bentuk bawahnya, patokannya adalah yang bawah si X min 2, nanti tinggal dapat tuh. Gitu. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Main tiganya Kak, main tiganya apa? Oh nggak usah, nggak dimainkan. Main tiga itu kan suatu nilai ya, hasil dari limit itu. Maka yang kita butuhkan kan cuman yang ini tok, yang si X min 2 kali X min 5. Oh berarti kalau gitu kita dapat nilai Q-nya tinggal mengalihkan pinggirnya. Gitu. Seperti itu teman-teman. Semua limit bisa pakai rumus ini kalau bentuknya persamaan kan dicoret. Ya sebentar, kalau ke Adi dulu nih. Kalau bentuknya persamaan, bentuk-bentuk persamaan gini, larinya ke pemfaktoran. Aslinya gitu. Aslinya larinya ke bentuk pemfaktoran. Tapi kalau kita menggunakan pemfaktoran toh, karena di sini ada dua faktor, ada dua variabel P dan Q, nanti teman-teman akan jadi kendala. Jadi ada dua cara, dipakai dua-duanya, pakai dalil L'Hopital turunan dan pakai apa namanya pemfaktoran tadi itu dapat. Nanti kalau bentuk lainnya itu bisa pakai perkalian dengan sekawannya, terus substitusi langsung gitu-gitu. Tapi yang kalau dalil L'Hopital itu bisa dipakai untuk bentuk limit apapun gitu. X min. Nah, sekarang pertanyaannya X min 2 kok bisa hilang? Ini disederhanakan dengan bawahnya. Nah, X min 2 kan sederhana kan dengan bawahnya. Ini kan bentuknya perkalian ya, balik lagi. Ini ada X min 2, ini ada X min 2. Teori-teori
saling menyederhanakan bayangannya teman-teman, ada 5 dikali 14 di bawah per 5. Nah, ini dihorek-horek 5-nya, bukan begitu? Kan gitu ya toh? Iya, seperti itu. Kamu mau tanya kenapa bisa nyari nilai Q? Kita nggak masukin nilai X-nya dengan nilai 2. Nggak usah, tidak usah. Tidak usah menentukan dengan nilai X-nya. Nggak usah. Gitu. Kan kita butuh nyari Q-nya. Oke, ada pertanyaan lain nih ternyata. Kenapa Q-nya dari situ? Kembalikan. Sekarang gini teman-teman. Ada suatu persamaan. Bentuknya X kuadrat min 7X plus Q. Ketika difaktorkan ternyata hasilnya adalah X min 2. Kembali lagi, maka ini adalah konsep perkalian apa namanya persamaan kuadrat. Coba teman-teman kalikan. Ini X kali X kuadrat. Ini dikali negatif 5X. Ini dikali negatif 2X. Ini dikali plus 10. Gitu kan? Maka bentuknya X kuadrat min 7X plus 10. Kan gitu cara panjangnya kan gitu ya. Cara panjangnya gitu. Oh, nilai Ki itu podo karo ini. Nah, plus 10 cara panjangnya. Kan gitu. Makanya tadi kenapa ini udah praktis lagi, lebih praktis sebenarnya tadi ya. Nilai Ki, oke, nilai Ki tinggal ngaliin aja pinggir sama pinggirnya. Gitu. Dapat ya? Ini adalah bentuk persamaan kuadratnya ketika kita main untuk mendapatkan nilai Ki-nya. Gitu. Tak kotak di situ. Aman? Kak Cucu jendela nangis katanya. Ya Allah susah banget katanya. Sebenarnya nggak susah. Nilai limit itu kalau teman-teman apa namanya dibuka dulu hati dan pikirannya. Gitu, buka dulu hati dan pikirannya. Itu akan mudah tuh nanti. Oke ya, siap ya. Kak Muhammad, ada berapa soal Pak hari ini? Kalau soalnya tak sediakan itu di PDF yang teman-teman setelah kalau nanti tak sediakan ada 13 soal atau 15 tadi. Ya, sebenarnya itu. Tapi nanti seselesainya pukul 18 itu aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke aman untuk soal limit. Mau silakan di hore-hore di SS silakan. Mm-mm.